Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah sekalian dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rahiqil Makhtum tentang sirah Rasulullah SAW. Semoga yang akan kita bahas menambah wawasan kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Belum pas setengahnya kayaknya, masih kurang. Bismillah, udah pas? Jelas tuh? Udah jelas belum? Jelas. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya ya ikhwah, kisahnya adalah sampai tentang pembangunan Ka'bah ataupun renovasi Ka'bah, yang mana saat itu Ka'bah ataupun Mekah terlanda banjir bandang, sehingga sebagian bangunan Ka'bah ada yang roboh. Kalau sudah roboh, maka barang-barang yang ada dalamnya dicuri oleh para pencuri. Sebagian yang terjadi zaman tersebut, sehingga kemudian ditetapkanlah, dimasyarakat akan terjadi ataupun akan direnovasi Ka'bahnya untuk dipugar kembali. Kemudian yang kemarin juga sudah kita bahas itu adalah tentang biaya Ka'bah, biaya renovasi Ka'bah itu telah ditetapkan bahwa gak boleh sembarang duit dikumpulkan untuk membangun Ka'bah karena tempat ibadah. Walaupun orang-orang Quraisy zaman tersebut mereka adalah orang-orang musyrik, tetapi mereka punya pengagungan terhadap Ka'bah, sehingga di saat mereka mau renovasi Ka'bah, mereka mempunyai suatu itikad muttafaq, semua orang tersebut sepakat nanti yang digunakan untuk merenovasi Ka'bah ini adalah duit-duit yang halal. Karena di zaman tersebut penghasilan yang mereka dapatkan ada dari jualan barang-barang yang haram, termasuk khamr, termasuk ada perzinahan di sana, termasuk ada riba di sana, termasuk mungkin dari unsur pengambil harta orang lain. Harta-harta yang semacam ini tidak diperbolehkan untuk digunakan bangun Ka'bah. Ini ketetapan bersama orang-orang musyrik Mekah saat itu. Setelah terkumpul biayanya, ini barang-barang sudah dikumpulkan sebagiannya. Orang-orang gak ada yang berani untuk mulai merobohkan sebagian bangunan Ka'bah. Karena khawatir apa? Karena haibah Ka'bah sangat besar. Khawatir nanti jangan-jangan, kalau istilah Jawa itu kualat. Tahu kualat? Kualat itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Pokoknya kualat ya, khawatir nanti terjadi sesuatu yang mungkin membuat mereka nahas, membuat mereka celaka. Sehingga bagaimana? Udah, ini siapa yang terlebih dahulu untuk berani gancu? Tahu gancu? Atau yang buat ngerobohin dinding apa namanya? Atau mungkin linggis atau mungkin alat-alat semacamnya. Nggak ada yang berani. Kemudian di sini ini yang kemarin terakhir ya kawan, yang kita bahas. Fabtada bihal Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Kemudian di sini ada seorang tokoh yang bernama Al-Walid ibn Mughirah al-Makhzumi. Ini beliau siapa ini? Ini beliau ya ikhwah sekalian. Ini adalah sesepuh di zaman tersebut yang berani pertama kali untuk mengambil suatu resiko ngerobohin Ka'bah dalam rangka untuk memperbaiki atau renovasi Ka'bah. Setelah ditunggu satu hari, ini setelah udah mulai dirobohkan oleh Al-Walid bin Mughirah al-Makhzumi, orang ini nggak mendapatkan suatu musibah apa-apa, sehingga di hari berikutnya baru berani orang-orang pada ikut ngerobohkan Ka'bah, sehingga nanti disisakan adalah Qawaid Ibrahim, yaitu pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya ikhwah sekalian, ini siapa? Setelah kita telusuri bahwa beliau ini
yaitu yang Islam, yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Ini beliau, antum pernah mendengar nama Al-Walid dalam sejarah Islam? Siapa kira-kira ini? Nama Walid nih, nama Walid doang nih. Siapa namanya? Khalid ibn Walid. Kok ada kesamaan? Iya, karena orang ini adalah ayah dari Khalid ibn Walid. Ayah dari Khalid ibn Walid. Dan orang ini juga paman dari Abu Jahal. Abu Jahal sepupu dari sahabat Khalid bin Walid. Cuma qadarullah orang tua beliau ini, yang awal-awal beliau yang berinisiatif untuk berani merobohkan Ka'bah, ini qadarullah masyafa'al dia tidak masuk Islam. Ini termasuk orang yang terkaya di zaman tersebut. Orang ini yaitu yang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah, yang merupakan ayah dari sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ini mempunyai suatu julukan yang disebut sebagai Al-Adlu. Al-Adlu itu apa di sini ini? Adalah kalau misalnya orang-orang Quraisy semua ini kan dibuat giliran siapa nanti mendapatkan tugas untuk ngasih kiswah Ka'bah ataupun selimut Ka'bah. 1 tahun untuk orang Quraisy secara umumnya, 1 tahun lagi ditanggung sendiri oleh Al-Walid ibn Mughirah. Ditanggung sendiri karena dia orang-orang kaya. Kalau orang-orang misalnya orang-orang sederhana, orang-orang yang kayanya kaya biasa, mereka mempunyai suatu kafilah dagang yang diikutkan dengan yang lainnya, mungkin 1 ekor unta. Ini orang ini nih, saat dia berdagang membawa 100 ekor unta diisi oleh barang dagangannya dia sendiri. 100 ekor unta dipenuhi dengan barang dagangan. Ini Al-Khalid ibn Al-Walid. Ini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Muhammad beliau diutus, dan Nabi Muhammad beliau mengumumkan bahwa beliau adalah seorang nabi ataupun seorang rasul, di antara penentangnya adalah Al-Walid ibn Mughirah. Karena kenapa? Karena orang ini bilang begini, "Ayunzalu ala Muhammadin wa utraku ana wa ana kabir Quraisy wa sayyiduha." Kata orang ini, kok yang dijadikan sebagai nabi, sebagai rasul, yang diberikan suatu wahyu, dituruni wahyu kok Muhammad, sedangkan ana ditinggal tidak diberikan wahyu, ditinggal begitu saja, padahal aku adalah sesepuh orang Quraisy, padahal aku adalah sayyidnya orang Quraisy. Kemudian juga dia menyebutkan 1 nama lagi, yaitu yang bernama Abu Mas'ud Amr bin Umair Al-Thaqafi. Ini dia adalah sesepuh juga dari kabilah Thaqif, Bani Thaqif. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu firman-Nya, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim, dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang dari 2 kabilah besar tadi itu, kabilah Quraisy yang diperuntukkan untuk Al-Walid ibn Mughirah ataupun kepada Bani Thaqif. Intinya ikhwah sekalian bahwa Al-Walid ibn Mughirah ini, dia ini tidak masuk Islam karena faktor mungkin iri. Termasuk peristiwa yang sangat masyhur tentang Al-Walid ibn Mughirah ini, tokoh ini yang pertama kali yang merobohkan Ka'bah untuk direnovasi. Ini adalah tentang suatu saat beliau mendengar Nabi Muhammad beliau membacakan suatu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Ghafir ayat 1, 2 sama 3. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim, sampai ayat yang ketiga. Ini Al-Walid. Ini beliau pengakuan beliau setelah beliau mendengar, ini orang ini mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Ini terpana orang ini, terpana. Kemudian dia mendatangi kaumnya. Dia ngakuin bahwa aku, kata orang ini, aku itu adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Ana adalah orang yang paling mengetahui kefasihan bahasa. Bahasa yang disampaikan Muhammad, yang dia baca, itu bukanlah dari kalangan jin, bukan dari kalangan manusia. Di saat orang ini ngomong begitu, didengar oleh orang-orang Quraisy yang lainnya. Sehingga kemudian disebutkan di beberapa tafsir, ya ikhwah sekalian, disebut beberapa tafsir. Kemudian orang-orang Quraisy mereka bilang, Soba'a Al-Walid ibn Mughirah. Walid bin Mughirah dia telah masuk Islam.
Dia telah masuk Islam. Itu yang tersebar di kaumnya. Karena kenapa? Karena Al-Walid bin Mughirah beliau muji-muji tentang Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian keponakannya, tadi kita sebutkan bahwa di antara keponakan dari Al-Walid bin Mughirah itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini anak dari saudara laki-laki Al-Walid ibn Mughirah yang bernama Hisham ibn Mughirah Al-Makhzumi. Ini beliau dia ini Abu Jahal Al-Makhzumi. Al-Makhzumi berarti dari kabilah Bani Makhzum. Kalau dari kabilah Bani Makhzum yang pernah kita sampaikan sebelumnya, Nabi Muhammad kan dari Bani Hashim. Artinya saat ada orang mengatakan bahwa Abu Jahal itu dianggap sebagai paman dari Nabi Muhammad, jelas sesuatu yang mustahil. Kalau Abu Lahab, na'am iya. Tapi untuk Abu Jahal dia bukan famili Nabi Muhammad SAW. Satu kabilah yang sangat jauh dari Quraisy, mbah-mbah yang ke-10 atau ke-12. Berarti bukan famili. Kadang-kadang di saat menyebutkan tentang paman-paman Nabi Muhammad SAW, disebutkan Abu Lahab, Abu Jahal. Satu paket nih, ada Abu Lahab, Abu Jahal. Padahal Abu Jahal dia bukan paman dari Rasulullah SAW. Karena jelas kabilahnya berbeda. Kemudian akhirnya setelah didatangi oleh Abu Jahal untuk verifikasi berita, kemudian dipanas-panasi, katanya pamannya sudah sepuh, bagaimana mungkin minta sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari Bani Hashim? Padahal orang-orang Quraisy pada umumnya telah mensupport beliau setelah sepuh. Kemudian Al-Walid bin Mughirah dia marah-marah. Kemudian dia marah-marah mendatangi orang-orang Quraisy ataupun majlis mereka. Kemudian membuat sekongkol apa itu? Kira-kira ini Muhammad pasnya diberikan sebutan apa ini? Saat ditanya, apakah Muhammad ini dia pernah kalian pernah mendengar Muhammad pernah gila? Kalau pernah gila nanti kita sebutin dia dengan sebutan majnun. Kemudian orang-orang Quraisy sepakat mengatakan Muhammad tidak pernah gila. Kemudian apa karena kalian pernah mendengar Muhammad telah berbuat dusta? Kalau seandainya Muhammad seorang pendusta, nanti kita bilang bahwa dia adalah kadzdzab. Dipikir-pikir sampai kemudian mengernyitkan keningnya sampai kemudian cemberut. Kemudian dia mengatakan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mudaththir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Kemudian dikatakanlah bahwa Muhammad itu adalah seorang penyihir. Karena kenapa? Karena dia itu dengan membawa ajaran baru berhasil memisahkan antara anak sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya kafir, anaknya dia masuk Islam. Ataupun anaknya masuk Islam, orang tuanya kafir. Ataupun sebaliknya. Ataupun suami berpisah dengan istrinya karena beda akidah. Ucapan Muhammad itu adalah ucapan para penyihir. Sehingga kemudian disebut Nabi Muhammad sebagai seorang sahir. Tadinya ikhwas sekalian, ini adalah kisah singkat tentang Al-Walid ibn Mughirah yang berinisiatif pertama kali untuk merobohkan dinding-dinding Ka'bah untuk direnovasi. Kemudian dia bilang begini saat mengayunkan apa sih gancu nih? Allah alam, di kampung namanya gancu yang punya dua arah nih. Martil? Iya, yang pokoknya seperti cangkul cuma mempunyai dua arah, sama-sama lancipnya. Ini mi'wal bahasa Arabnya. Terjemahannya adalah gancu. Allah alam. Martil? Iya, pokoknya untuk mukul ya, untuk ngerobohin bangunan. Kemudian orang ini bilang begini, Allahumma la nuridu illa khair. Ya Rabb, ana tidak melaksanakan ini, tidak melakukan ini, penghancuran ini kecuali untuk menghendaki suatu kebaikan, yaitu untuk renovasi Ka'bah.
Kemudian dia mulai menghancurkan dua rukun ataupun dua tiang Ka'bah. Kemudian orang-orang setelah itu baru berani pada hari berikutnya berani untuk mengikuti jejak dari Al-Walid ibn Mughirah. Sampai kemudian setelah semua tembok-tembok Ka'bah ataupun dinding Ka'bah dihancurkan, yang tersisa adalah Qawaidu Ibrahim alaihissalam. Qawaid Ibrahim itu apa? Adalah pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana di atas pondasi tersebut didirikan tembok-tembok Ka'bah. Kemudian semua material dikumpulkan. Wa tawallal binaa banna'ur Rumi ismuhu Baqum. Kita perhatikan, kemudian yang nanti sebagai mungkin ini sebagai kepala proyek apa namanya? Mandornya ataupun mungkin pokoknya kepala proyek yang membangun nih ya. Mungkin dia yang memando, apa namanya itu? Pimpro ya. Mungkin itu adalah namanya Baqum. Sebagian riwayat, sebagian sejarawan muslim, sebagian ulama mengatakan bahwa namanya juga kadang-kadang disebut Baqul. Disebut Baqul. Ini dia orang Romawi. Dan di sebagian riwayat juga bahwa orang ini juga yang membangun ataupun membuatkan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambilkan dari kayu-kayu di beberapa tempat, kemudian dibangun suatu mimbar. Karena Nabi Muhammad sebelumnya menggunakan mimbar yang terbuat dari pelepah ataupun dari batang kurma, diberdirikan ataupun mungkin beliau berdiri di atasnya atau mungkin beliau bersandar di sampingnya, saat capek kemudian beliau bersandar. Sehingga dalam suatu riwayat yang sahih, di saat Nabi Muhammad beliau dibuatkan mimbar tersebut, ini kan merintih nih, siapa si pelepah ataupun batang kurma. Hadisnya hadis yang sahih. Kalau Nabi Muhammad beliau tidak ngerem nih. Apa ngerem? Tidak menghiburnya, nih saya akan ngeluh sampai nanti hari kiamat. Kenapa kok ngeluh? Karena sebelumnya dekat dengan Nabi Muhammad. Setelah ada mimbar baru kemudian ditinggalkan. Ini ya ikhwah sekalian, mimbar baru ini yang membuat adalah Baqum ataupun Baqul Ar-Rumi ini, yaitu orang Romawi. Ini dia menjadi kepala proyek ataupun pimpro saat itu. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW ini orang ini membuat mimbar, ada tiga tangga ataupun tiga tundakan. Apa tiga tundakan? Tadi tahu ya? Iya, tiga tangganya ya. Jadi tangga pertama, tangga kedua itu digunakan untuk berdiri, sedangkan tangga ketiga digunakan untuk duduk di saat mungkin kalau khutbah Jumat berarti duduk di antara dua khutbah. Sebagai bentuk replikanya sekarang kita perhatikan yang di monitor. Mana ini? Sebentar. Tadi sudah siapkan. Nah, ini bentuk replikanya. Ini bentuk replika dari mimbar Rasulullah SAW. Walaupun kita yakin zaman tersebut belum akan halus seperti ini, cuma mendekati yang model-model begini. Ada tiga tundakan. Ini panjangnya ataupun tingginya adalah dari bawah sampai tempat dudukan ini ataupun tempat seperti sandaran ini adalah 171 cm. Ini adalah tundakan sesuai dengan mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mimbar ini pernah dirubah setelah Anang lihat beberapa referensi. Paling tidak mimbar yang ada di Masjid Nabawi ataupun yang ada di masjid saat itu di tempat Nabi Muhammad SAW itu sampai mengalami perubahan 10 kali. Yang terakhir ini yang model begini ini kebakar di Masjid Nabawi kebakar. Kemudian yang terakhir ini di tahun 998 Hijriah ini dibangunkan model mimbar Masjid Nabawi yang saat ini yang tinggi itu. Itu dibangun oleh Sultan Murad Al-Utsmani dari Daulah Utsmaniyah. Kemudian tadi ini dia ataupun Baqul dia adalah kepala proyeknya.
Walamma balaghal bunyanu mawdi'al hajar aswad ikhtalafu fi man yamtazu bi syarafi wad'i fi makanihi. Setelah sampai pembangunan selesai, walaupun belum, nanti masih ada kisah tentang sebagian bangunan Ka'bah yang belum karena biaya kurang, nanti insyaallah di sini disinggung. Sampai kemudian di bagian pembangunannya di bagian tempat Hajar Aswad. Ini orang-orang Quraisy saat itu mereka hampir terjadi suatu pertumpahan darah untuk menentukan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena semua kabilah saat itu, kabilah Quraisy kan sampai beberapa kabilah, anak-anak kabilah sangat banyak. Mereka merasa bahwa mereka lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sehingga kemudian hampir terjadi ini sampai panas-panasan 5 hari 5 malam. Sampai kemudian ada sepuh yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Dia memberikan suatu solusi, ngasih solusi. Kemudian solusi dari orang ini diterima oleh semua pihak. Apa solusinya? Pokoknya nanti kita tentukan hari, nanti ini, kalau nanti orang pertama kali masuk ke masjid, masuk ke area Ka'bah ataupun ke area Masjidil Haram, nanti dia yang berhak untuk meletakkan. Qadarullah masyafa'al, ternyata yang datang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilihat oleh orang-orang, kemudian mereka langsung berteriak, Al-Amin, Radaina, Irtadaina, kami ridho. Dia adalah orang yang terpercaya, tidak pernah ada sejarah rekod bahwa dia pernah berbuat dusta. Sehingga orang-orang cocok dengan adanya Nabi Muhammad yang nanti meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya Nabi Muhammad, beliau minta diambilkan ar-rida ataupun diambilkan selendang. Kemudian masing-masing kabilah megang pinggiran-pinggiran selendang. Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad, ditaruh tengah-tengah selendang. Kemudian oleh orang-orang Quraisy semuanya yang memegang ataupun utusan mereka memegang pinggiran-pinggiran selendang tersebut. Kemudian dibawa mendekati area Hajar Aswad. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengambilnya. Beliau yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Sampai di zaman saat ini peletakannya masih belum berubah. Berarti yang meletakkan, walaupun tadi awal-awal kerjasama antar suku Quraisy, tetapi Nabi Muhammad beliau yang meletakkan Hajar Aswad dengan menggunakan tangan ataupun menggunakan kedua tangan beliau. Sebelum kita bahaskan di poin atau nanti insyaallah kita langsung insyaallah. Wa qasurat bi Quraisyin nafaqatu thayyibatu fa akhraju minal jihad shimaliyah nahwan min 6 adhru'. Tadi kan sejarahnya bahwa untuk biaya renovasi Ka'bah ini tidak boleh diambilkan dari sembarang uang. Tetapi ataupun sembarang donasi enggak, tetapi adalah yang memang uang-uang yang nyata-nyata halal. Uang mereka banyak. Mereka adalah jutaan, miliar dan sebagian di antara mereka. Cuman masalahnya mereka merasa bahwa uang mereka ini bukan uang yang bersih. Yang uang bersih yang mereka dapatkan tidak sampai untuk mencukupi pembangunan Ka'bah secara totalnya. Sehingga bagaimana? Disisakan sebagian utaranya. Apa itu yang kemarin mungkin pernah saya sampaikan? Ini adalah yang disebut sebagai hijr, ataupun sebagian orang menyebutnya adalah hijr Ismail. Adalah hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu termasuk adalah area Ka'bah. Kalau orang tawaf, dia masuk ataupun tawafnya berada di area Hijr tersebut, maka ulama sepakat tidak sah hukum tawafnya. Kita perhatikan ini. Tuh ini bawah lebih jelas insyaallah. Lebih jelas tapi bisa diangkat ke atasnya. Itu yang Hijr Ismail sebentar. Jadi Hijr Ismail ini yang berada di area sebelah utara Ka'bah. Ini adalah kenapa kok dipagerin ini? Biar nanti orang-orang yang lagi umrah ataupun haji mereka tidak melewati ini nanti.
diberikan batasan sehingga nanti kalau seandainya ada orang dia ini kok tawaf di dalam hijr ini, maka tawafnya semua ulama sepakat ini tawafnya tidak sah. Karena kenapa? Tawaf itu harus berada di area luar Ka'bah. Sedangkan hijr Ismail ini ataupun hijr ini berada di dalam area Ka'bah. Ini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tentang masalah hijr Ismail. Hijr Ismail. Orang-orang Quraisy saat itu biaya tidak cukup untuk memugar renovasi seluruh Ka'bah. Yang cukupnya cuma sampai dalam tembok itu saja. Sedangkan untuk area hijr ini biaya tidak cukup. Apakah yang model begini ada dasarnya? Iya, ada dasarnya. Ada suatu hadis ya ikhwah sekalian. Ini saat Aisyah radhiyallahu anha di sebagian riwayat, beliau pengen sholat di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad beliau merintahkan agar sholatnya adalah di dalam ataupun di area hijr tersebut. Karena hijr tersebut itu adalah area dari ataupun dalam Ka'bah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan begini, "Falima lam yudkhiluhu fil bait?" Ya Rasulullah, kalau memang ini hijr ataupun sebagian orang menyebutnya adalah al-hatim, ada yang menyebutnya adalah al-jadr. Ini kenapa kok dianggap sebagai dalaman Ka'bah sedangkan dia berada di luar? Kenapa nggak langsung dimasukkan di dalam area Ka'bahnya ataupun diberikan tembok besar untuk nyambung ke bagian Ka'bahnya? Kemudian Nabi Muhammad SAW ini terdapat dalam riwayat Al-Bukhari, "Inna qaumaka qasrat bihimun nafaqah." Karena kaummu biayanya nggak cukup, nggak cukup. Sehingga kemudian mereka ini tidak membangun area hijr tersebut. Berarti urusannya adalah urusan biaya nggak cukup. Biaya nggak cukup yang diambilkan dari uang-uang yang benar-benar halal. Dan Nabi Muhammad SAW saat beliau ditanya oleh Aisyah, kenapa kok nggak Nabi Muhammad nanti ini pertanyaan ini terjadi setelah Nabi Muhammad beliau menguasai Makkah. Kenapa kok nggak dirubah? Kenapa kok nggak dirubah sebagaimana ataupun sesuai dengan qawaid Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa kalau seandainya beliau tidak takut tentang masalah kedepannya, takutnya masalah ini, karena Nabi Muhammad beliau mengatakan laula hidsan qaumika bil kufri la fa'altu. Kalau seandainya bukan karena masa dekatnya kaummu dengan kekufuran, artinya sebagian orang-orang Mekah saat itu mereka baru masuk Islam sehingga imannya belum kuat. Sehingga kalau nanti mereka baru masuk Islam, masa-masa jahiliyah masih dekat, barusan lewat, kemudian Nabi Muhammad, Nabi yang mereka ikuti barusan menghancurkan Ka'bah, merubah renovasi bentuk Ka'bah, khawatir nanti terjadi suatu kekisruan. Khawatir nanti mereka kembali kafir lagi. Tetapi Nabi Muhammad beliau punya suatu niatan memang, kalau seandainya tidak khawatir mereka itu masa-masa dekat dan kufuran, niscaya la sawaitu babahu ataupun la banaitul baita ala qawaid Ibrahim. Niscaya di sebagian riwayat mengatakan bahwa niscaya beliau akan merubah Ka'bah disesuaikan dengan qawaid ataupun dengan pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti termasuk pondasinya mana? Adalah di area-area yang ada hijrnya ini. Bawahnya itu adalah termasuk pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Ka'bah di sini ini saat kemarin di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan, Ustadz ini kenapa kok gak dikembalikan ke model ataupun kan para pemimpin ataupun negara Arab Saudi ataupun mungkin pemerintah sebelumnya, mereka kaya raya, kenapa nggak dikembalikan lagi? Memang mereka nggak mampu untuk mencari sesuatu yang halal. Ini ya ikhwah sekalian, kita dapatkan beberapa perubahan yang terjadi pada Ka'bah ini. Ini kan pernah di zaman sahabat Abdullah ibn Zubair
Beliau pernah saat itu menjadi seorang khalifah karena beliau tidak mau berbaiat terhadap pemerintahan yang baru yang ada di zaman Muawiyah, di zaman Muawiyah. Karena enggak melalui pemilihan yang sah. Beliau menganggap begitu sehingga beliau membuat suatu area ataupun kekhalifahan baru yang berada di Mekah saat itu. Kemudian beliau merubah Ka'bah ini sesuai dengan kawaid ataupun pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Baru kemudian setelah beliau terbunuh saat itu oleh Al-Hajjaj, Al-Hajjaj kembali merubahnya lagi. Dirubah bagaimana? Dirubah sesuai dengan bentuknya ini lagi. Sesuai dengan bentuknya ini lagi. Karena kenapa? Karena Al-Hajjaj ini, kan kalau kita baca sejarah tentang Al-Hajjaj, dia sadisnya Masya Allah. Dia orang Islam, cuma sadisnya Masya Allah. Banyak membunuh para sahabat, membunuh para tabi'in di zaman Hajjaj. Ketahuan Hajjaj, dia tahunya bahwa Nabi Muhammad SAW beliau meninggal, keadaan Ka'bah begini modelnya, sehingga istihadnya Hajjaj ingin merubah Baitullah sesuai dengan bentuk aslinya. Di zaman Nabi Muhammad saat beliau meninggal, bentuknya semacam inilah lagi. Setelah dirubah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam oleh oleh Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Ini beliau kan keponakannya Aisyah, keponakan Aisyah, karena Aisyah ini mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Mempunyai anak, diantaranya adalah Abdullah bin Zubair ini yang menjadi khalifah di Madinah di Makkah saat itu. Sehingga bagaimana? Setelah dirubah ke kawaid ataupun pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh Hajjaj dirubah lagi. Dan dia Hajjaj nggak mengetahui alasannya. Kalau Ibnu Zubair tadi itu, Abdullah bin Zubair, beliau tahu karena beliau mendapatkan curhatan dari kisah dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Nabi Muhammad beliau mempunyai suatu rencana untuk merubah Ka'bah. Kalau seandainya tidak khawatir nanti tentang masalah kekufuran dari orang-orang yang baru masuk Islam. Akhirnya bagaimana ya ikhwah sekalian? Baru kemudian setelah itu di zaman Hajjaj tadi, kan otomatis tadi awal-awal setelah dibangun Ka'bah ini sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dipendekin lagi, tentunya batu-batuannya kan berlebihan nih, ya enggak? Batu-batuannya akan kelebihan enggak ini? Sedangkan itu batu-batuannya ataupun materi-materinya adalah materi-materi dari hasil wakaf, nggak boleh untuk dijual, Akhirnya bingung nih Hajjaj ini. Akhirnya bingung. Ini bagaimana batu-batuannya ini? Mau ditaruh di mana ini? Mau dijual juga nggak ada yang mau beli karena nggak boleh jual juga karena itu adalah sesuatu yang diwakafkan, sesuatu yang diwakaf nggak boleh untuk dijual. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, dia ini ngutus seorang utusan untuk menemui ibunda dari Abdullah bin Zubair yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ini Asma kan tentunya saat anaknya dibunuh, tentunya dia marah atau enggak? Tentunya dia marah. Tetapi di saat didatangi oleh utusan siapa? Utusan Abdullah bin Al-Hajjaj. Ini beliau menjawab sesuai dengan sesuai dengan jawaban yang syar'i. Saat utusan datang tentang masalah batu-batuan ditaruh di mana? Ini otomatis walaupun Hajjaj membunuh Abdullah bin Zubair, tapi orang ini tetap mengakui tentang jasa Abdullah bin Zubair yang telah membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh siapa? Oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diceritain oleh utusan dari Al-Hajjaj, dia bilang ini liyadha'uha atau liyadha'ahu fi fihi. Liyadha'aha fi fihi. Hendaknya dia ini meletakkan batu-batuan sisa pembangunan Ka'bah ini. Fi fihi itu kalau dalam bahasa Arab, fi fihi bisa diartikan di dalam mulutnya. Di dalam mulutnya. Utusan ini dia nggak paham. Nggak pahamnya bagaimana? Pahamnya dia itu adalah ini tentunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq di saat anaknya dibunuh oleh Al-Hajjaj. Tentunya dia marah. Sehingga di saat dia mengatakan hendaknya batu-batuan tersebut dimasukkan dalam mulutnya saja. Secara bahasa. Fifihi.
Itu yang dipahami oleh siapa? Oleh si utusan. Difahami oleh utusan. Setelah sampai ke Hajjaj, dia bilang, ini Asma bilang apa? Ana nggak berani bilang katanya. Karena dia mengucapkan sesuatu yang nanti pasti nanti engkau marah. Kemudian dijawab, enggak akan marah. Ucapkan saja sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian dijawab, kata Asma, bahwa batu-batuan letakkan fifihi, di mulutnya saja, secara bahasa ini. Hajjaj, dia cerdas orangnya. Ini walaupun dia pembunuh, tapi dia jasa tentang masalah Al-Quran sangat besar. Termasuk juga dalam hal ini. Dia cerdas. Dia faham masuk Asma, bukan dimasukkan dalam mulut, tetapi masukkan dalam Ka'bahnya. Fifihi artinya dimasukkan dalam Ka'bah ataupun dimasukkan dalam area di belakang pintu. Di belakang pintu nanti ada pembahasannya ikhwas sekalian, bahwa pintu Ka'bah ini tingginya sengaja dibuat 222 cm. Kalau antum perhatikan, Ka'bah itu pintunya adalah sangat tinggi. Karena kenapa? Sengaja dibuat begitu oleh orang-orang Quraisy. Tujuannya adalah biar nggak semua orang bebas keluar masuk di sana. Kalau seandainya ada orang mau masuk sana, mereka mudah untuk menariknya. Mau lompat nih, melompat pintu Ka'bah nih, akan ditaruh dari bawah. Kalau seandainya kebetulan mereka berada di dalam, mereka akan langsung nendang orang tersebut. Sengaja dibuat tinggi. Ini hadis juga hadis yang sahih. Sengaja dibuat tinggi. Sehingga saat kalau antum perhatikan, nanti silahkan lihat di YouTube, orang kalau mau naik ke pintu Ka'bah menggunakan tangga portable. Tangga portable. Bagian dalamnya saat pintu dibuat tinggi, bagian dalamnya masih kosong. Sehingga nanti udah letakkan di sana saja batu-batuannya, bukan ditaruh di mulutnya Al-Hajjaj, tapi taruh di belakang pintu-pintunya, biar nanti saat orang masuk, biar dia bisa lewat di atas batu-batuan sisa pembangunan sisa penghancuran sebelah Ka'bah ini. Ini ya ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Ini secara singkat tentang masalah sepintas tentang proses, sehingga di situ ada istilah yang disebut sebagai hijr. Hijr itu atau al-hatim ini ada karena memang biaya untuk memugar Ka'bah tidak cukup. Ini sudah azan, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Tadi ada info udah diumumin? Iya. Iya. Jadi nanti untuk jadwal Ana di rolling dari pekan 4 di rolling pekan kedua. Karena alhamdulillah kebetulan Ana juga pas kosong pekan kedua, sehingga bisa untuk di rolling jadwal beliau insyaallah. Nanti berarti untuk Sirah Nabawiyah nanti di pekan kedua nanti insyaallah. Insyaallah. Nanti akan diinfokan kepastian insyaallah. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua insyaallah. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita singgung sedikit tentang masalah maqam Ibrahim alaihi salam, termasuk bekas. Iya, lantai dasarnya tinggi. Lantai dasarnya tinggi. Jadi dalamnya kosong. Kalau mereka mau naik ke Ka'bah menggunakan tangga portable. Sengaja dibuat begitu. Sekarang ini dalam kondisi kalau yang Anda ketahui nih, ya melalui video-video dari para pemimpin negara yang telah masuk ke dalamnya, itu mereka naik melalui tangga portable kemudian datar dan mereka nggak ambles ke dalam. Artinya bahwa dalaman Ka'bah itu dibuat sesuai dengan ketinggian lantai pintunya, tidak ambles ke dalam. Jelas insyaallah ya. Jadi sisa pembangunan ini ditaruh di dalam lantai tersebut, bagian dalam Ka'bahnya. Jelas insyaallah. Allahu a'lam. Nanti insyaallah kita bahas lanjutkan tentang sejarah Ka'bah secara singkat lagi. Nanti insyaallah masih ada beberapa poin termasuk dalam pembahasan maqam Ibrahim alaihissalam insyaallah. Setelah nanti maqam Ibrahim alaihissalam selesai dibahas, nanti akan kita lanjutkan tentang jadinya ataupun ukuran Ka'bah insyaallah. Tadi yang sebentar insyaallah ini. Ini kita perhatikan ini ada beberapa gambar. Jadi yang pertama ini skema untuk
sesuai dengan qawaid Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah hasil dari orang-orang Quraisy pembangunannya. Ada apanya? Ada hijrnya. Kemudian di zaman Abdullah bin Zubair, ini yang ketiga ini dibuat seperti nggak bisa diangkat ke atas lagi nih. Ini dibuat seperti bangunan, nggak bisa digeser ke atas. Dibuat seperti bangunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah. Kemudian dibalikkan lagi oleh Hajjaj sampai saat ini tidak dirubah sama sekali. Karena di saat zaman ini sebagai closingnya, di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, tentunya di satu ada termasuk Imam Malik rahimahullah, beliau hidup di zaman tersebut saat Khalifah Harun ar-Rasyid beliau minta pendapat, minta fatwa dari siapa? Dari Imam Malik rahimahullah. Harun ar-Rasyid berencana untuk mengembalikan Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh Imam Malik rahimahullah, nggak usah, biarkan begitu saja, khawatir nanti bahwa Ka'bah akan menjadi ulubatul muluk, menjadi permainan dari para pemimpin. Dirubah-rubah terus kayak kurikulum di Indonesia. Jelas ya, setiap pemimpin berubah lagi. Bingung akhirnya. Kalau Ka'bah dibiarin begitu, nanti akan bolak-balik dari Hijr Ismail, kemudian ditutup lagi. Hijr Ismail tutup lagi, setiap ganti pemimpin. Sehingga untuk menghilangkan hal tersebut, Imam Malik rahimahullah, ini kata para ulama, ini termasuk satu dzara'i, termasuk membendung suatu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Dikat udah, dibiarkan begini saja. Ini insyaallah sampai ila yaumil qiyamah, Allah alam. Model-model yang ada Hijr Ismailnya, karena khawatir nanti haibah Ka'bah itu hilang. Karena setiap pemimpin ada, kemudian dirubah lagi. Pemimpin ada, baru lagi dirubah lagi. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.